Kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Seberapa kita yang ada, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kita sucikan hati kita. Kita tinggalkan masalah, kita tinggalkan, kita sucikan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan, kuduskan hati kami Tuhan. Tutup bungkus ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lagu pujian mengatakan permata hati. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup
dan semakin indah. Katakan itu. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Amin. Tiba saat Tuhan kami akan bersorak-sorak, kami akan memuji muliakan nama Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara semuanya. Shalom. Saya undang bagi berdiri semuanya. Tiba. Kita akan lagu pujian mengatakan tiba saatnya. Namun sebelum itu sapa samping kiri kanannya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Amin. Amin. Kita akan lagu yang mengatakan tiba saatnya. Masih tetap berdiri, kita akan lagi satu lagi mengatakan segala puji syukur. Masih ikut untuk memuji muliakan nama Tuhan, amin. Kita selalu bersuka cita karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Segala puji syukur.
Pujilah bagi nama Tuhan. Saya sudah silakan duduk. Tiba saatnya saya akan membukakan ruang kesaksian bagi saudara-saudara semua yang ingin menceritakan cita kasih Tuhan yang sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini telah lewati, kesaksian pribadi maupun puji-pujian. Saya persilakan maju ke depan. Ada yang mau bersaksi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan lakukan satu lagi pujian mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Amin. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan
Kau yang bakal dikawal dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kita ulangi mulai dari awal. Saya undang saudara-saudara untuk kami berdiri. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Tuhan yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Engkau yang aku kenal, berkatmu yang telah ku kenal, semua membuatmu tersenang, semua membuatku terpesona. Apa yang kau pernah Sebentar kami akan mendengar firman. Urapi kami semua. Pakai lidah demi hamba-Mu, Bapa yang tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi berkat untuk jemaat semuanya. Tuhan, berfirmanlah untuk kami semua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana pagi hari ini? Saya lihat mukanya sukacita semuanya ya. Puji Tuhan. Tema pagi hari ini melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Jadi dari Lukas 16 sampai 10 sampai 13 ini menyatakan tentang kesetiaan. Kesetiaan. Apa sih setia itu? Kesetiaan itu. Kesetiaan itu adalah hidup kita untuk
Tuhan. Saya punya kesaksian, sungguh Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami sekeluarga. Dulu saya belum mengenal yayangku, saya belum bertobat. Setelah saya sudah bertobat mengenal Tuhan terus, saya lakukan apa kata gembala. Ayo baca firman, ayo jangan lupa dekat sama dia, berdoa cari dia. Itulah saya lakukan. Tiap pagi-pagi saya dulu buka toko grosir. Kalau pagi-pagi masih belum banyak pembelinya. Jam 6 pagi saya sudah duduk di toko dan saya berdoa dan baca firman setiap hari. Nggak pernah satu pun bolong. Saya nggak tahu apa arti firman itu yang saya baca. Terus saya bilang sama pendeta, Pak Gembala, ini saya nggak mengerti. Tiap kali baca firman tapi saya nggak ngerti artinya apa. Kata Bapak Gembala, minta sama Tuhan, minta Tuhan untuk kita. Kamu mengerti, pasti Tuhan kasih pengertian buat kamu. Oh begitu ya. Nah, saya berdoa, Tuhan, saya bilang, saya nggak ngerti. Saya tiap hari baca firman, saya nggak ngerti apa artinya. Tuhan berikan saya pengertian, biar saya mengetahui apa isi hatimu. Saya bilang begitu. Setiap hari saya berdoa, saya minta Tuhan kasih saya pengertian. Setiap saya baca firman, oh artinya begini, artinya begitu. Itulah kalau hidup kita benar-benar tekun, setia sama Tuhan, apa yang Tuhan kasih tahu melalui gembala kita atau ketua konsel kita dengarkan dan kita akan mendapatkannya. Lalu saya semakin hari saya diberkati Tuhan. Dan kehidupan anak-anak saya luar biasa. Dia cinta Tuhan semuanya. Itulah yang kita rindukan di dalam keluarga kita. Kesetiaan itu. Sebenarnya kalau kita benar-benar kerinduan, kalau kita melakukannya, itu ada pemulihan, itu ada berkat yang dari Tuhan. Amin, amin. Itu yang saya rasakan. Dan juga anak-anak saya juga, lalu saya baru mengenal suami. Pertama-tama belum, terus anak-anak bilang saya sudah cukup karena suami saya meninggal. Lalu anak-anak udah semakin dewasa, SMA, baru awal. Tuhan mengatakan, bukan Tuhan mengatakan, anak saya mengatakan yang paling besar, Mami harus cari pasangan untuk Mami di hari tua Mami. Terus saya bilang, kenapa saya harus cari? Karena untuk Mami ada teman bicara, teman ngobrol, teman tukar pikiran. Terus saya bilang gini, saya bilang sama anak-anak begini pada ngumpul, nah kalau Tuhan mau kasih saya nggak mau orang Indonesia, saya mau dia orang luar negeri. Terus kenapa? Saya lihat, karena saya banyak melihat orang-orang Indonesia itu, laki-lakinya itu kurang baik, saya bilang. Ada uang sedikit, selingkuh. Nggak semuanya ya, dulu pikirannya. Terus ada sedikit ini, bicaranya kasar. Saya bilang, saya nggak mau orang Indonesia. Kalau mau Tuhan kasih, saya mau orang yang bukan Indonesia. Terus kalau Tuhan nggak kasih, saya nggak mau nikah lagi. Saya mau melayani Tuhan sampai Tuhan panggil. Saya berkata begitu. Terus anak-anak bilang, oh gitu ya Mam, ya kita berdoa ya Mam.
ada beberapa setahun kemudian saya mengenal suami saya yang ganteng ya, nggak ada duanya, di kereta api. Mungkin sebagian Opa udah cerita ya, karena Opa soal cerita itu luar biasa. Terus dia bilang, saya nggak tahu, kenal saya duduk di kereta itu. Pertama-tama saya pergi, guru sekolah anak-anak saya bilang, ayo kita ke Semarang, ngapain di sini? Anak-anak yang tunggu kamu tiap hari ada di toko, nggak pernah jalan kemanapun. Ayo ikut saya ke Semarang jalan-jalan. Saya bilang saya nggak bisa tinggalin toko, nanti ada yang mau buka giro apa. Saya bilang nggak bisa. Terus anak-anak luar biasa ya, Mami itu empat-empatnya keluar. Mami pergilah. Jalan-jalan kita ada di sini, kita bisa jaga. Mami buka aja 2 giro untuk kita. Ya. Terus saya pergi naik kereta api, pulangnya saya duduk nomor berapa? Kalau nggak salah 4B. Sebelahnya ada orang, saya duduk di situ. Terus setelah nggak lama kemudian orang yang di tempat saya sebelahnya itu datang, katanya ini kursinya orang itu. Terus dia pindah orang itu ke bangku yang lain dan di sebelahnya orang itu duduk. Itu siapa? Yayangku yang datang. Setelah itu kita ngobrol, terus dia bilang dia mau pulang ke Belanda segala macam. Ayo, saya bilang dia mau cari tempat yang untuk tinggal sementara, besok dia bisa berangkat dengan cepat. Lalu kita rame-rame kasih dia cari hotel yang dekat itu, terus dia pulang ke negaranya. Nah itu ketemunya yang singkat, lalu dia berkata, Angel, saya mau menikah dengan kamu. Saya ketawa, loh baru kenal kok menikah ya. Terus saya pikir lagi, ini main-main aja. Dia tunjukkan bahwa siapa Opa Rene ini. Tiap hari dia telepon. Dulu ingat telepon zaman dulu itu, telepon untuk lempar anjing itu, pasti mati anjingnya. Itu berat ya, besar itu. Nggak ada kayak handphone yang sekarang ya. Dulu tuh gede handphonenya. Pokoknya kalau nimpuk orang pasti, kalau nggak benjol dia pingsan. Terus dia dia telepon ke saya sehari 2 kali, paling banyak 3 kali. Terus dia kirim surat setiap hari, nggak ada satupun yang kosong ya. Terus di dalam dia kirim surat itu, dia masukkan uang. Dia bilang ini untuk anak-anak. Wah, saya mulai agak sedikit berubah ya. Nah, ini kayaknya dia benar-benar suka. Kayaknya dia benar-benar sayang sama anak-anak. Lalu akhirnya mulai kita komunikasi, nggak lama dia bilang 3 bulan lagi saya datang ke Indonesia. Saya bilang, datang ke Indonesia? Iya, katanya. Dia ngurus surat-suratnya, saya ngurus di Indonesia untuk kedutaan. Akhirnya Opa Rene datang ke rumah, terus dia ngomong sama Papa. Dia bilang dia mau minta saya sebagai istrinya. Papa saya bilang, kamu kerja apa? Enggak kerja. Loh, enggak kerja, anak saya mau dikasih makan apa? Sebenarnya Opa ini udah pensiun. Setelah belum pensiun, dia udah minta mengundurkan diri ya, di tempat kerjaannya kasih, dan itu kita berdoa terus. Sekarang dia mengundurkan diri, tapi gaji dia full diterima.
Itu luar biasa ya Tuhan Yesus. Makanya kalau kita setia taat, pasti penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Tiap hari full, tiap bulan terima dari uangnya yang gaji itu full. Meskipun dia udah nggak kerja lagi, sampai 65 tahun baru dia dapat Yayang dapat pensiun. Waktu Yayang pergi ke Indonesia 50 tahun ya Yang? 55. Oh ya 55 lupa. 55 tahun udah ke Indonesia. Terus teman-teman bilang, wah enak ya katanya. Kenapa? Wah, kamu dapat orang luar negeri, ya, orang kaya banyak uangnya. Saya bilang enggak. Dia bukan banyak uangnya tapi banyak utangnya. Tuh. Saya bilang, masa ya? Tapi kita sama-sama setia berdoa sama Tuhan untuk minta Tuhan semuanya dibereskan. Akhirnya ada berapa tahun yang semuanya lunas ya? 10 tahun. Kalau kita setia, taat, itu 10 tahun itu kecil kita lewati. Amin. Tapi yang penting kita berdua, suami istri, harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Apapun ada perbedaan udah pasti, tapi kita perbedaan itu bukan masalah dalam kehidupan kita. Itu sebagai perbedaan itu semakin kita kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan, apapun yang kita rasakan dalam kehidupan kita, masalah apapun yang kita hadapi, kalau kita sama-sama suami istri saling mengasihi satu dengan yang lainnya, itu ada pertolongan, ada pertolongan yang dari Tuhan, atau ada sukacita yang dari Tuhan yang kita dapatkan. Itu kita berjalannya waktu, saya merasakan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita anak-anak semua tadinya nggak ini, akhirnya dia bisa sayang sama papanya. Kenapa dia sayang? Karena dia suami saya yang baik ini mengasihi anak-anak. Amin. Jadi kita nggak usah misalnya di dalam keluarga ada marah, ada benci. Ya pasti kan kalau kemarahan, kalau dia marah, pasti kita lihat mukanya gimana coba? Kalau kita lihat mukanya gimana? Sebel ya? Benci, sebenarnya nggak boleh, ya. Kesetiaan dalam keluarga itu biar kita berantem, kita ribut misalnya, tapi saya untungnya nggak gitu ya. Kita berdua, dia suami yang baik. Kalau saya bilang gini, dia bilang, ya sudah lah ya, sabar ya. Dia pegang belakang saya, iya. Langsung saya mengerti, saya harus nggak boleh seperti itu. Udah menikah, terus ada ribut, ada berantem, apa yang kita tunjukkan? Bukan kita benci sama orangnya, tapi benci kepada keputusan yang salah yang dia lakukan. Benci perbuatan yang salah, sikapnya yang salah, yang harus kita doakan. Bukan kita benci orangnya, tapi benci dengan apa yang dia lakukan, caranya menghilangkannya. Kita kasih contoh, dan juga kita juga harus berubah. Bukan dia benci terus kita ikut seperti dia, suami kita, atau seperti istri kita. Nggak boleh. Dengan adanya itu kita doakan untuk suami atau istri kita, untuk apa yang dia lakukan salah itu bukan orangnya yang kita benci, tapi masalahnya yang dia lakukan itu yang kita benci, yaitu caranya mendoakan dia. Dan kita juga harus kasih contoh
untuk suami atau istri kita, apa yang kita harus, apa yang dia nggak boleh lakukan, apa yang dia boleh lakukan. Jadi yang harus pergi yaitu kebiasaannya, keputusannya, cara berpikirnya yang salah. Itu yang kita harus doakan dan harus berubah dalam kehidupan kita, ya. Jadi suami istri itu bukan hidup kita suami istri itu bukan hanya suami istri, kita kasih dia suami kasih dia kebutuhan itu kita bisa mau semau-maunya, nggak boleh. Demikian juga istri kepada suaminya. Suaminya pulang capek, mungkin ada sedikit kesal, sedikit marah, kita nggak bisa terima, baru pulang udah marah-marah, nggak begitu. Kita harus sabar, apa yang dia katakan itu kita dengarkan, setelah itu kita kasih dia teh manis, ya kan? Untuk dia pulang, jangan suaminya ajak ribut, kita terpancing, nggak boleh. Itu yang iblis mau dalam kehidupan kita, ya. Itu yang terjadi, kata-kata yang keluar yang tidak baik. Udah berantem semua, keluarlah kata-kata perceraian di dalam keluarga. Itu tidak boleh di dalam keluarga kita. Ingat, suami istri yang muda-muda harus benar-benar yang saling menghargai, biarpun kita sebel, tapi kita nggak boleh sebel wajahnya, sebel perbuatannya. Itu bukan caranya kita membalas dia, tapi kita harus doakan dia supaya dia berubah. Amin. Kita mulai sekarang firman Tuhan. Ayat Lukas 10 ayat 16 Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Saya minta itu dikasih tahu semuanya, tiga-tiganya jangan ditutup, ya. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Tua, bisa help? Bisa? Ada? Bisa langsung tiga-tiganya 10, 11, 12, 13? Nggak bisa. Yang kecil nggak bisa? Kecilan nggak bisa juga. Ya. Mari kita baca sama-sama, ya, dari Lukas 10 ayat 16. Mulai 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi di sini kita akan belajar tentang kesetiaan. Tadi saya kesaksian tentang kesetiaan dalam keluarga, ya. Jadi kesetiaan dalam segala hal seperti kesetiaan Tuhan, itu temanya kita pada pagi hari ini. Dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar juga dalam perkara-perkara besar, di sini Tuhan katakan juga kita setia dalam hal yang kecil, maka kita akan dipercayakan perkara yang besar atau hal yang besar, dan kita setia juga dalam perkara yang besar. Jadi dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 13 ini Tuhan mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya kesetiaan. Kesetiaan dapat mendatangkan berkat dan keberhasilan dalam hidup kita. Jadi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita
untuk setia, dan juga kita juga cari Tuhan ya. Saya juga sedih, saya juga tengok terus untuk jemaat yang ada musibah dan juga ada masalah di dalam keluarganya. Dengan adanya itu dia nggak beribadah cari Tuhan. Saya datangin terus, saya terus katakan itu sampai hari ini dia juga belum datang. Tapi saya percaya kalau kita sabar, kita doakan dia, kita menanti dia, saya percaya Tuhan akan jawab doa saya, doa kita semua untuk dia datang beribadah mencari Tuhan. Karena sekarang pun dia juga untuk keluarganya dan sekarang tidak baik. Saya percaya itu. Saya terus berdoa untuk mereka ini berdua dan keluarganya. Saya percaya dia akan rindu untuk beribadah lagi. Itulah, kita dalam keluarga harus hati-hati ya. Jangan bergaul sembarangan ya, yang kira-kira itu kurang baik, jangan kita dekat. Apalagi melakukannya, itu bisa sekali habis segala-galanya. Itulah, karena bagaimana kita caranya bisa nggak melakukan itu, dekat sama Tuhan, setia sama Tuhan. Nanti kita akan dikuatkan olehnya. Amin. Jadi saya ada ini 3 kebenaran kenapa kita harus menjadi orang-orang yang setia. 1, ketika kita setia dalam perkara kecil, maka kita dapat setia dalam perkara besar. Dalam ayat yang ke-10 jelas dikatakan tentang setia dalam perkara yang kecil. Jadi ketika kita setia dalam melakukan hal yang kecil, itu menjadi bukti yang baik dalam kemampuannya dalam melakukan tugas-tugas yang lebih besar lagi. Tuhan akan mempercayai kita pelayanan, tugas, ataupun kuasa yang besar ketika kita bisa setia dalam hal-hal yang kecil. Dalam perumpamaan talenta, dalam di Matius 25 ayat 21, Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Amin. Bisa? Kalau nggak bisa kita baca. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, itu hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang besar, masuklah dan turut tanggung jawab yang dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Sungguh luar biasa ya. Nah, jadi sekarang mengenai yang saya ceritakan mengenai pekerjaan. Kalau kita dipercayakan dengan orang bos kita, yang kita harus lakukan, beri yang terbaik buat dia. Dan juga yang paling penting, kita harus jujur. Itu perkara yang kecil, kalau kita lakukan, kita akan dipercayai. Apalagi di suatu perusahaan, kalau kita lakukan yang terbaik dan melakukan yang terbaik buat
pekerjaan kita dan juga kita jujur, kita akan diangkat menjadi ketua, akan diangkat menjadi kepercayaan, misalnya jadi mandor, tak jadi apa, entah itu. Karena saya pernah melakukan hal itu dulu. Saya hidupnya karena dulu suami yang suka berjudi itu habis semua hingga dia meninggal. Saya pergi ke tempat teman ke Taiwan, saya mau cari karena uangnya udah nggak ada. Saya pergi ke Taiwan, saya bilang saya ikut travel, ikut wisata. Terus saya minta kerjaan sama teman saya namanya Acen, dia perempuan, dia nikah sama orang Taiwan. Saya bilang saya mau kerja. Terus saya dicarikanlah kerja di pabrik bahan. Saya kerja di sana, saya nginep di pabrik karena saya cuma dapat sebulan ya. Saya tinggal di sana setahun ya, karena jadi orang TKI gelap ya, jadi nggak pulang-pulang. Nah di sana saya kerja di pabrik bahan, saya nggak bisa bicara Mandarin, saya nggak bisa. Orang ngomong apa, saya disuruh ngambil panci, saya ngambil sendok, ya. Tapi saya mau belajar, saya perhatiin sekali bicara mereka, dan saya kerja benar lakukan yang untuk menolong bos saya ini. Nah, saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Setelah itu kan saya di pabrik nggak ngapa-ngapain. Saya bantuin yang mana, karena yang lain pada istirahat. Saya lihat yang mana yang harus saya tolong biar besok bisa kerjanya maksimal. Saya bantuin likuan itu yang untuk minta benang, saya kerjakan sampai habis semua. Likuannya besok angkat bahan itu dia punya alat likuan itu untuk naikin benang itu, masakin benang itu sudah kosong semua, mereka bisa kerja yang maksimal. Terus apa yang itu saya beresin, saya karena nggak kerja, saya nyapu, bersihin pabriknya semuanya, saya nyapu. Padahal itu bukan kerjaan saya harus tidur, tapi saya nggak bisa tidur. Lalu saya kerjakan apa yang saya bisa kerjakan. Terus udah besok, bos heran, kok likuannya banyak, semua kerjaan banyak. Saya nggak pernah cerita apapun. Besoknya lagi, saya udah mulai bisa bahasanya dia. Saya ambil ini salah, orang ketawain saya ketawa juga, saya ini itu banyak. Entah saya kerjain ini salah juga, dia ketawa, saya ketawa juga. Akhirnya saya banyak belajar. Jangan orang ketawain kita tersinggung, jangan. Justru itu kita bisa belajar dari mereka. Nah, sudah itu saya selesai, udah 10 hari bos datang malam-malam. Dia heran, kenapa kok bisa alat untuk minta benang kok kosong semua. Terus dia lihat, dia ngintip, mungkin dikira ada peri ya, kan nggak mungkin ya kan. dia lihat, terus saya lihat kok ada lampu yang sebelah sini dinyalain. Terus dia lihat, terus dia samperin saya, oh kamu ya, kalau saya nama Cinanya kan Wang Meifung ya. Oh Wang Meifung ya, oh ini ya si yang kerjaannya semuanya ini yang kamu lakukan. Kamu ya, saya kira, dia juga bilang, saya kira katanya ada dewa yang datang sini bikin ini semua, katanya dia bilang. Ya udah. Terus udah 2 bulan bos saya panggil. Dia bilang, kamu saya angkat jadi mandor. Saya bilang,
Apa saya bisa? Bisa katanya. Udah, saya diangkat 2 bulan, saya jadi mandor. Gajinya banyak loh, mandor sama yang tukang itu 2 lipat setengah gajinya naiknya. Itu kan luar biasa ya kan, Tuhan luar biasa. Wah, saya bilang saya simpen uang tambah banyak untuk saya pulang ke Indonesia dan saya akan buat modal. Terus saya simpen, saya kirim ke Indonesia. Saya takut hilang ya karena banyak orang saya kirim ke Indonesia. Terus saya kirim. Saya lihat ini orang-orang TKI gelap banyak ditangkap. Saya bilang saya harus pulang. Saya bilang saya harus pulang, bos. Kenapa? Kamu gak usah pulang. Enggak. Ini orang banyak ditangkepin, nanti saya kena tangkap. Dan kalau saya serahin diri, saya ditolong. Gak apa-apa, nanti saya yang tanggung, kamu gak usah pulang. Enggak, saya mau pulang. Saya bilang, kenapa? Tunggu setahun lagi aja. Enggak, saya mau pulang. Karena ini saya juga udah salah. Tinggal saya pulang. Saya panggil ke ininya Taiwan ya. Saya bilang, saya mau pulang. Mau pulang? Kamu orang mana? Saya bilang, saya orang Indonesia. Pulanglah, tapi saya nggak punya ongkos. Saya bilang, loh, kamu kerja selama ini di mana? Saya nggak kasih tahu, nanti pabriknya bisa tutup ya kalau saya bilangin, karena dia terima TKI gelap. Saya bilang, oh, saya ini aja, kesana kesini saya bilang. Ya sudah, dia bilang, kamu nggak punya uang, nggak punya uang, mau pulang? Ya karena kan semua bilang TKI gelap harus pulang. Terus, jadi kamu gimana pulangnya? Saya minta ongkos, saya bilang pulang. Dia bilang, itu kamu gak salah kok minta ongkos sama saya pulang. Iya kan, polisi yang usir kita pulang. Jadi saya harus pulang, harus dengerin polisi ngomong. Oh iya benar ya, kamu benar itu katanya. Udah kamu urus baju kamu semua, kamu pulang. Kamu selama ini tinggal di mana? Ya di mana-mana, saya bilang tinggalnya. Kasihan itu bohong ya, nggak boleh itu. Terus saya pulang, dia kasih ongkos, dia beli tiket sama saya, dia kasih uang sangu buat saya. Kalau nggak salah dulu berapa ya uang Indonesia? 1.100.000. Oh banyak dulu ya kan? Terus saya pulang, terus udah pulang saya, ini uang buat apa? Saya harus buka sembako. Terus udah saya pulang, saya kerja di Dunkin Donat. Ya, malam-malam itu ngerjain kupon data-data itu, masukin kupon itu, satu per jam 150.000. Saya kerja dulu sambil tempat-tempat yang saya harus buka, saya harus cari dan saya harus kerjakan, tapi uangnya nggak cukup. Saya kerja anak-anak, itu anak-anak udah ada 4. Waktu suami saya meninggal, yang keempat anak saya baru belajar ngerangkat ya, baru merangkat, dia sudah dipanggil Tuhan. Itulah kehidupan saya merasakan semakin hari hidup saya semakin diberkati Tuhan. Dan Tuhan kasih suami saya yang baik, dia mau pelayanan di Indonesia, dia orang luar negeri. Jadi paket komplit yang Tuhan udah berikan buat saya. Jadi semuanya ya, jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu bersama Tuhan. Itu pasti pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Amin. Amin. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa setia dalam perkara yang kecil itu membuktikan kemampuan kita untuk menangani atau melakukan perkara yang besar.
Kalau kita sudah lulus dari perkara yang kecil, Tuhan akan naik lagi level kita dengan terus kita akan melakukan perkara yang besar. Begitu untuk tugas yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu pelayanan atau apapun itu, kita harus melakukannya dengan hati yang tulus dan setia. Sekarang yang dalam pelayanan, saya bangga punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya, kehidupan bersama suami saya. Saya di sini itu benar-benar pemeliharaan Tuhan. Saya melihat anak-anak yang darinya kecil dulu gak aga itu masih imusnya kemana-mana, sampai sekarang dia udah ganteng, udah dewasa, ya, udah bisa main musik. Semuanya saya percaya, ya, kalau kita mengajarkan anak-anak kita yang baik, yang menuju kepada dekat sama Tuhan, pasti yang tadinya dia masih kecil disuruh belajar musik aja dia nangis, Tata juga nangis, Wahyu juga, tapi sekarang lihat, ya, dia udah lihat cantik, udah dia taat. Oh, saya senang sekali. Itu kalau saya panggil itu belum ini, kalau dia datang ke rumah, dia nggak ada yang dia cari, dia pasti cari saya dulu atau opa. Dia langsung salaman, selamat sore opa, selamat pagi opa. Itu kebahagiaan saya yang tidak ternilai dari hati saya. Saya bangga punya Tuhan yang luar biasa. Berarti saya bersama suami saya mengajarkan mereka dan mereka dengar, itu suatu kebahagiaan, kebanggaan yang luar biasa. Amin, amin. Itu yang saya rasakan. Saya juga banyak sekali anak-anak angkat saya, baik yang di Sangatala, baik yang di sini. Saya senang sekali kalau mereka mendengar, menurut apa yang kita ajarkan. Amin. Begitu juga Tuhan kita, ya. Tuhan paling senang kalau kita mendengarkan Dia. Dia paling senang kalau kita nurut kepada Dia. Amin. Amin. Begitu juga tugas yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu pelajaran atau apapun itu, kita harus melakukannya dengan hati yang tulus dan setia. Ketika kita melakukannya dengan setia pada Tuhan, akan memberkati. Tuhan akan memberkati kita. Setialah sebab perkara yang besar berawal dari perkara yang kecil. Nah, ini nomor 2, tadi nomor 1 ya. Nomor 1 ya kebenaran. Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang setia? Sekarang kedua, jika kita setia dalam perkara materi atau harta yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita juga akan setia dalam perkara rohani dan harta yang sesungguhnya yang kekal, yaitu harta sorgawi. Ya, memang harta duniawi seperti mamon itu untuk di dunia ini. Kalau kita udah dipanggil Tuhan, nggak bisa kita bawa. Jadi jangan kalau udah terlalu banyak, kita harus menolong orang lain yang membutuhkan. Amin. 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 Jadi dalam Lukas 6 ayat 11, Lukas 16 ayat 11, saya baca sendiri ya. Dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Itulah dalam pekerjaan, ya. Kita harus setia, jujur di dalam pekerjaan kita. Kita akan terus ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Kita terus akan diberkati oleh Tuhan. Baik keluarga kita, baik semua yang kita ada, Dia akan menjaga kita dan melindungi dan memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jikalau kamu tidak setia dalam
harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendirian? Kalau kita nggak setia kepada itu, mana kita dapat? Malahan kita akan habis. Apalagi dengan kesombongan kita yang rasa kita mampu, kita kaya, dan kita ada segala-galanya, kesombongan kita timbul, itu kesombongan kita akan habis sampai ke bawah. Ingat, kesombongan itu musuhnya Tuhan. Pertumbuhan rohani seorang ditentukan sikapnya terhadap perkara materi yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus berkata, di atas dunia ini kita dipercayakan harta benda yang dari Tuhan, yang sebenarnya bukan milik kita. Ingat, apa yang kita dapati sekarang ini dalam pekerjaan kita itu bukan milik kita, milik Tuhan. Makanya kita harus taat. Itu yang saya katakan. Saya berdua, saya terus melakukan apa yang Tuhan mau. Kita berdua taat apa yang Tuhan berikan buat kita berdua. Apapun kita dapat uang pensiun cepat-cepat, 1/10-nya itu punyanya, bukan punya saya, bukan kita berdua, tapi itu punyanya Tuhan. Saya masukin amplop, saya segel supaya saya nggak bukanya kembali. Besok hari Minggu saya masuk ke tempat perpuluhan itu. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, taat. Amin. Aminnya pelan ya. Udah pada ini ya. Terima kasih. Jadi, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, tadi udah saya sebut, siapa yang akan menyerahkan hartanya sendiri kepada pertumbuhan rohani seorang ditentukan sikapnya terhadap perkara materi yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Tuhan Yesus berkata, di atas dunia ini kita dipercayakan harta benda yang dari Tuhan, yang sebenarnya bukan milik kita. Kenapa kalau kita meninggal dunia, itu yang saya katakan, semua harta yang kita punya tidak kita bawa ke dalam kekekalan. Karena itu, bila kita setia dalam harta milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita di dunia ini, kita akan mendapatkan harta yang dari Tuhan. Harta yang sesungguhnya, harta yang kekal yang disediakan bagi kita di surga. Tuhan kasihkan tempat kita yang luar biasa. Di sini kita nggak bisa apa-apa berbuat, nggak bisa bawa apa-apa. Nanti bila Tuhan panggil kita, yang kita bawa perbuatan kita, tingkah laku kita, apapun yang membuat kita setia dan baik, itu yang kita untuk kedepannya. Yang ketiga, mengapa kita harus setia? Kesetiaan kita ditentukan oleh sikap hati yang tidak menduakan Tuhan. Itu Tuhan paling benci, ya. Jangan sekali-sekali hidup kita, kita mengalami kehilangan, contoh yang kecil. Kita mengalami kehilangan uang, contohnya. Terus kita harus bagaimana caranya kita tahu orang tersebut? Terus kita cari dukun. Cari dukun untuk bisa tahu siapa yang ambil uang itu. Itu salah besar. Itu salah besar. Jangan kita lakukan itu. Benar-benar Tuhan gak suka kita lakukan itu. Kita gak akan dapat apa-apa, malah kita akan stres. Yang kita harus lakukan berdoa. Karena semuanya itu bukan uangnya kita. Semuanya itu milik Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tahu uang kita hilang. Siapa yang ambil pun tahu. Tapi kita berdoa aja. Berkati dia Tuhan yang telah mengambil uang kita. Itu aja. Tugas kita itu. Nanti kita akan dapat berlipat. 2 kali lipat dari uang yang hilang itu. Kalau itu yang Tuhan lakukan buat kita, ya. Nah, kita baca Lukas 16 ayat 13, ya. Lukas 16 ayat 13. Berkata seorang hamba yang tidak dapat mengabdi pada 2 tuan, karena jika demikian
ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Itu dia yang kita harus fokuskan kepada kita, yang setia kepada Tuhan kita. Ya, jangan kita lakukan setia kepada Mamon. Ya, karena uang itu semuanya milik Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan kita, kepada Allah, kita akan mendapatkannya. Ya, Tuhan Yesus menetapkan aturan bahwa tidak akan mungkin seseorang atau seorang hamba melayani dua Tuhan. Artinya bahwa saat kita mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak boleh mengikuti Tuhan Yesus dengan setengah hati. Ingat itu, setengah hati. Jangan suam-suam kuku hidup kita bersama Tuhan. Kita harus benar-benar fokus. Hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita harus setia dengan Yesus sepenuh hati, total. Tidak ada sedikit pun lubang, celah yang kita untuk Tuhan kita, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 8. Ini udah mau habis ya, mungkin. Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi mari kita menetapkan hati kita untuk sepenuh hati kita setia kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Dia sangat mengasihi kita. Apapun yang kita lakukan salah, Dia tetap menanti kita. Itu yang Tuhan kita yang kita punya, itu sungguh luar biasa. Melayani dengan segenap hati supaya hidup kita dipenuhi dengan ketenangan dan damai sejahtera. Karena kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Jadi inilah 3 kebenaran kenapa kita harus setia seperti Tuhan Yesus kita. Karena Tuhan Yesus kita setia. 1, ketika kita setia dalam perkara kecil, maka kita dapat setia dalam perkara besar. 2, jika kita bisa setia dalam hal materi atau harta yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita juga akan setia dalam perkara rohani, yaitu harta yang sesungguhnya atau harta yang sorgawi. Amin. Ketiga, kesetiaan kita ditentukan oleh sikap hati yang tidak menduakan Tuhan Yesus, taat sungguh-sungguh setia kepadanya. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita setiap hari. Setialah kepada Tuhan. Ya, amin. Marilah kita menjadi orang yang setia sama seperti Yesus yang setia dan taat pada Bapa dan setia kepada kita, karena Dialah penolong yang setia. Amin. Bagi kita semuanya di tempat ini. Jadi yang kita lakukan keseharian kita untuk mendapat kekuatan, jangan lupa untuk libatkan Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah menjadi pintu depan kita dan Dia akan menutup pintu belakang. Dia akan membentengi kita, Dia akan memeluk kita. Dia selalu ada buat kita kalau kita setia. Jadi Allah itu setia, Dia tidak mungkin mengingkari janjinya. Ingat, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia selalu ada buat kita meskipun kita telah melakukan dosa. Dia selalu nunggu anak-anaknya. Kapan anaknya kembali? Itulah Tuhan kita. Jadi kita jangan membuat Dia sedih ya. Ikut Tuhan itu enak. Enaknya apa? Enaknya karena Tuhan berjanji bahwa kita adalah seperti biji matanya. Amin. Amin. Damai itu tetap ada
seperti dikatakan perang. Damai itu pasti ada perangnya juga, ya kan? Damai itu ditemukan dalam janji Tuhan. Apapun yang kita hadapi semuanya, hari ini atau hari esok, asal Tuhan menyertaimu, kau punya damai sejahtera. Ialah dia berjanji, itu setia, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Itulah kesetiaan yang Tuhan punya dalam kehidupan kita. Kalau sekarang ini sudah diceritakan masih tetap nggak setia, masih tetap khawatir, masih tetap marah, masih tetap emosi, masih tetap tersinggung, masih tetap iri sama saudara-saudaranya, hari ini bertobatlah. Lihat, Tuhan kita begitu mengasihi kalian. Kita semua, dia selalu setia bagi kita. Dia selalu menunggu anak-anaknya. Amin. Lupakan yang lalu, pandang kita ke depan. Yang lalu yang membuat kita kesal, yang membuat kita dia jahat sama kita, dia membuat kita terluka, membuat kita damai sejahtera kita hilang. Buang mulai hari ini. Lupakan. Jadi kita harus melihat, harus lupakan yang lalu, pandang ke depan. Tuhan akan melawat kita. Ketika Tuhan melawat kita, Tuhan akan menunjukkan perkara-perkara yang besar. Amin. Amin. Tadi saya sudah katakan keluarga, ya, jangan ada masalah dalam keluarga suami istri, jangan kita benci orangnya, tapi kita benci masalahnya. Caranya apa? Bukan karena kita lihat masalahnya itu, kita ajak ribut. No, kita harus doakan dia, kasih contoh yang baik buat suami atau buat istri kita, atau buat orang tua kita, atau buat anak-anak kita. Itu yang kita harus lakukan. Ya, jadi ingat, kalau kita di dalam keluarga atau kakak beradik, wah dia ambil saya punya mainan, atau dia ganggu saya punya buku dicoret-coret, jangan marah. Kita harus doakan dia, kita harus kasih contoh, atau jadi kakaknya, jadi adiknya, atau jadi orang tuanya, kita harus jadi contoh, dan itu pasti ada perubahan di dalam keluarga kita, ya. Jadi saya punya sedikit ini. Jadi sederas apapun hujan akan berakhir menjadi rintik. Benar nggak? Hujannya tiba-tiba dia jadi rintik. Bukan tiba-tiba ya, nanti akhirnya jadi rintik-rintik. Sebesar apapun masalah akan berakhir menjadi pelajaran. Setiap masalah yang kita dapati bukan karena Tuhan nggak sayang. Masalah ini Tuhan yang kasih. No, Tuhan kita sangat baik, sangat penuh kasih. Dia tidak akan memberikan masalah buat kita. Kalau ada pun bukan yang negatif, tapi membuat kita bertumbuh imannya, membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita semua dipilih Allah karena bahu kita kuat, karena Allah tidak menitipkan ujian melebihi kesanggupanmu. Amin. Itu yang firman Tuhan yang terakhir, ya. Saya tambahin firmannya nih, Ibrani 20 ayat 25. Saya lihat bagus sekali. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang dekat. Jadi bukan ibu gembala atau bapak gembala aja yang lihat teman kita yang gak masuk ke gereja, ditengok kiri kanan. Ya mungkin kamu ada handphonenya, kamu bisa bertanya, kenapa tadi gak ke gereja? Ya? Apa sakitkah? Apa dia ada masalah kah? Itu yang Tuhan mau perhatikan. Gak salah, ya ibu gembala sama bapak gembala tugasnya. Tapi kalau kita yang
saudara-saudara jemaat di tempat ini ada saling memperhatikan, itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang kita dapatkan. Amin. Itu ada jiwa-jiwa datang di tempat ini. Karena apa? Karena kita benar-benar memperhatikan satu dengan yang lainnya. Amin. Apa mau melakukan itu? Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tapi hendak kamu menjadi. Nah ini Yakobus 1 ayat 22 saya dapat tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya. Kesannya kayak gitu, kayak munafik ya. Kita harus belajar dari iblis. Saya benar-benar kalau saya ada enggak ini, kita harus belajar dari iblis. Kenapa? Kok iblis dipelajari? Lah, iblis itu tidak pernah menyerah. Dia mengambil kita semua itu dia nggak pernah menyerah. Besok dia datang lagi, besok dia datang lagi, besok dia datangnya lagi. Kita jangan pernah menyerah. Tantangan apapun jangan pernah menyerah. Amin. Terus dia nggak pernah tersinggung. Iblis nggak pernah tersinggung, mukanya tembok. Bukan tembok lagi, 2 tembok, 3 tembok mukanya. Dia nggak tahu malu itu, iblis itu. Selalu menyerang kita, selalu dia mau buat kita berdosa. Itulah. Terus dia juga nggak pernah trauma iblis itu. Hati-hati, dia nggak pernah trauma. Kalau kita sedikit disenggol aja, udah marah. Terus ada kejadian apa-apa aja, saya juga masih gitu ya, kadang-kadang trauma ya. Trauma apa yang kemarin saya ini mungkin saya jatuh kali ya, saya trauma. Jadi saya sangat sekali hati-hati sekali sehingga lambat bekerjanya jadi lambat. Itulah firman Tuhan. Sekian dan juga yang kita dapatkan dari firman Tuhan, jangan pulang ya dapat cuci baju, dapat masak sayur, terus lupa firmannya semua, terus nggak ada yang kita dapatkan. Diingat kembali, kalau bisa dicatat yang penting-penting supaya kita mengingatnya apa yang kita harus lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan. Itulah firman Tuhannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya minta Lisa yang untuk doa untuk Oma. Udah lama nggak berdiri di sini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap firman yang mengajarkan kami Tuhan. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap hidup taat di dalam Tuhan. Dan kami tidak menyerah Tuhan dan setiap apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Kami dapat menjalani hari-hari kami Tuhan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada terima kasih kepada Oma Anja yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sangat berkati kita semua. Yang merasa terberkati, lambaikan tangannya. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Kak Angel untuk berdoa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Sungguh bersyukur Tuhan yang kita berikan kami, juga kami akan memberikan persembahan kami. Engkau berkati teman-teman yang memberi maupun yang memberi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Kita akan lagu pujian mengatakan tiba saatnya.
akan mendengarkan pengumuman Jumat 2 Februari 24 ibadah konsel di tempat Bapak Musa jam 17.00. Yang WL itu Ibu Lia, firman Tuhan Kak Tata. Lanjut. Sabtu 3 Februari 24 doa pelayan Tuhan di gereja jam 14 jam 2 siang. Minggu 4 Februari 2024 ibadah raya di gereja jam 7.30. Petugas minggu itu yaitu WL-nya Ibu Juani, singer Kak Wilda dan Ibu Christine. Lanjut. Pemain musiknya keyboard itu Kak Tata, bass Kak Wahyu, gitar Kak Rian, drum Kak Aga. Oke? Ada tamborin juga Kak Lece dan Kak Gemi. Petugas LCD Kak Natasha. Oh, pelayan sekolah minggu itu Kak Rian. Petugas perjamuan kudus Bapak Marno dan Bapak Musa. Oke, minggu depan kita ada perjamuan kudus ya. Mungkin ada tambahan dari Oma. Kalau tidak ada lagi tambahan, kita mau doa syafaat. Saya minta tolong Kak Wilda untuk doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lah apa yang kami dengar Tuhan bisa kami meteraikan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Gereja GSCPD El Salehom Tuhan Yesus, Kau berkati gereja ini Tuhan, Kau berkati setiap visi misi dalam gereja ini Tuhan Yesus. Bila Kau campur tangan Tuhan, dan juga Tuhan kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Mungkin saat ini Tuhan jemaat-Mu ada yang sedang sakit Tuhan, ada yang Kau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan mungkin jemaat punya masalah yang sangat berat Tuhan Yesus. Kiranya Kau berikan jalan keluar untuk mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, jauhkan kami dari segala penyakit yang ingin mengganggu kami Tuhan Yesus. Kami percaya kami kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan ada beberapa jemaat yang tidak hadir Tuhan. Kiranya Engkau jamah, Engkau untuk hatinya Tuhan Yesus bahwa mereka dapat hadir di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk setiap persekutuan yang ada Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, baik ibadah konsel, ibadah youth, bahkan sekolah minggu, bahkan ibadah raya Tuhan Yesus. Kau berkati setiap rangkaian ibadah kami Tuhan, setiap persekutuan kami yang ada Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan Yesus. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dengan kerohaniannya Tuhan. Biarlah kami semakin dewasa Tuhan dengan iman kepercayaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan sebagai Gembala sidang di gereja ini Tuhan Yesus. Oma dan Opa Tuhan Yesus, Kau pakai dia Tuhan.
dengan secara luar biasanya lagi Tuhan Yesus. Dengan masa tuanya ini Tuhan, Kau berkati dia Tuhan, berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan, kesabaran yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bila hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai menjadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus, dan menjadi teladan dan contoh untuk kami semua Tuhan, gembala-gembalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian Tuhan untuk pelayanan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dalam Kau pakai talenta mereka satu persatu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan mereka melayani-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan tulus hati Tuhan Yesus. Dan mereka Tuhan semakin hari Tuhan semakin bertumbuh dengan iman kepercayaannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini masih dalam masa pendidikan Tuhan, baik tingkat PAUD, SD, SMA, bahkan yang berkuliah, yang bekerja Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berikan hikmat, berikan pengetahuan, kepandaian daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, yang sebentar lagi akan pemilihan presiden Tuhan Yesus. Dan Engkau memilih menepati yang menjadi presiden kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap pemilihan nanti Tuhan Yesus. Dan Kau lindungi Tuhan, bila tidak ada konflik apapun di dalam pemilihan nanti Tuhan Yesus. Kau sudah menyediakan presiden kami Tuhan Yesus. Dan Kau pakai presiden kami ini, dan dia dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan kewajiban, dengan tanggung jawabnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Belah bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau lindungi Tuhan dari segala bencana-bencana alam Tuhan, baik itu longsor, banjir Tuhan, bahkan gunung meletus Tuhan, bahkan segala penyakit-penyakit yang ada Tuhan Yesus, Kau usir, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk berkeluarga di tempat ini. Mungkin keluarga kami yang jauh daripada kami, keluarga kami yang dekat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau tutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan Kau berikan kami semuanya kesehatan. Kau jauhkan kami dari segala penyakit Tuhan. Kau berkati setiap pergumulan kami Tuhan satu persatu, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sempurnakan doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat yang daripada Tuhan, tadi kita berdoa untuk Pak Sadi yang kurang sehat, Tuhan. Tubuhnya kita minta kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus. Mari kita mulai berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, kami semua diberi kesehatan, seluruh jemaat. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Sadi, suami dari Bu Gunari Tuhan. Dia kurang sehat tubuhnya, dalam perut, di dalam sekitar perutnya dia merasakan sakit yang luar biasa. Bapak, kami percaya Bapak, kuasa-Mu, mujizat-Mu Bapak yang Kau berikan kepada Pak Sadi. Dari sakit perutnya itu Bapak, bilur-bilur-Mu menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus untuk Pak Sadi. Bapak, kami percaya Kau akan memberi kesembuhan untuk Pak Sadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami
Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita semua kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.